猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Taiking dan Yuking bertarung melawan dua orang dari Taesu. Namun tiba-tiba, Xiaoyan meminta sang ratu mengaktifkan hukuman hutan. Pada akhirnya, sosok naga dan kera keluar. Lalu, satu pria Taesu mati di tangan Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menghalangi pria Taesu lainnya untuk kabur. Dan scene pun berganti. Kemudian setelah setidaknya beberapa napas, pria Taesu yang menggunakan armor dewa palsu itu benar-benar dirugikan. Tinju Xiaoyan menghantam armor dewa palsunya, dan armor yang seperti cairan itu masih dengan keras kepala melindungi penggunanya. Armornya sangat bagus. Aku menginginkannya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi meninju wajah pria itu, dan sosok dengan armor dewa palsu itu bahkan melesat ke belakang. Armor di kepalanya tidak mampu lagi menahan pukulan berat dari Xiaoyan. Lalu, armor itu pun menghilang, serta memperlihatkan wajah pria di balik armor itu. Ini konyol. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan armor dewa palsu. Hanya aku yang bisa mengendalikannya, menggunakan darah dari Taesu, ucap pria itu dengan wajah yang suram. Pria Taesu itu pun mencibir, seolah ia sudah merasakan bahwa kematiannya sudah dekat, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk kabur dari pembunuhan Xiaoyan. Jadi, armor ini menggunakan darah Taesu. Sayang sekali, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berpura-pura mengerutkan keningnya setelah mendengar ucapan pria itu, dan pria itu pun menunjukkan senyum mengejek ketika melihatnya. Armor ini hanyalah sampah jika tidak mempunyai tuan. Kamu masih ingin mendapatkan teknologi kuno dari dunia Taesu yang kuat ini? Setelah aku mati hari ini, jika armor ini tidak memiliki tuannya, armor dewa palsu akan meledak dan menghilang, sehingga kamu tidak akan pernah mendapatkan armor ini, ucap pria itu sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan mendekati pria itu. Pada saat ini, pria Taesu bukanlah ancaman baginya. Jadi, setelah mendekat, Xiaoyan pun berbisik di telinganya. Lalu, jika aku mengatakan bahwa aku juga memiliki armor dewa palsu, dapatkah itu digabungkan seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit, dan ketika mendengar ucapannya, mata pria itu pun tiba-tiba menyusut. Matanya menatap Xiaoyan dengan takjub, dan dia secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Xiaoyan. Hei, apakah kamu masih ingin hidup? Ucap Xiaoyan. Kini, Xiaoyan bertanya sambil menatap pria Taesu itu dengan tatapan yang dingin, dan ketika suaranya jatuh, mata pria itu pun langsung terlihat rumit. Apa yang akan kamu inginkan dengan armor ini? Ini terikat dengan hidupku. Jadi, bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan dibunuh oleh pasukan Taesu, ucap pria itu. Pria Taesu itu pun masih keras kepala, tapi dia sedikit sadar akan situasinya. Saat ini, dengan sang ratu di sisi Xiaoyan dan Xiaoyan yang ada di depannya, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang kalian lakukan di dunia Xuanyin ini? Tanya Xiaoyan sambil menatap pria itu. Aku tidak akan menjawabnya. Apapun yang dilakukan dunia Taesu, kalian dan semut lainnya tidak berhak untuk mengetahuinya, ucap pria itu. Pria Taesu itu tampaknya sama sekali tidak takut akan hidup dan mati, dan menjawab pertanyaan Xiaoyan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Sementara itu, Xiaoyan tidak marah ketika mendengar jawabannya, tetapi dia malah sedikit tersenyum dan menatap pria itu dengan tenang. Misalnya, kapan kamu akan berencana untuk menyerang dunia sensi? Ucap Xiaoyan. Ketika pria itu mendengar kata dunia sensi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu banyak tentang dunia Taesu, ucap pria itu dengan wajah yang suram. Hanya saja aku tidak tahu sebanyak itu. Inilah sebabnya aku bertanya padamu. Tapi, kenapa kamu tidak mau memberitahuku?
ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ini adalah rahasia dari duniaku dan sampah sepertimu tidak layak untuk mengetahuinya, ucap pria itu. Namun, sebelum suara pria itu bisa jatuh, tinju Xiaoyan menghantam wajahnya. Mulutnya pun penuh dengan gigi yang patah. Lalu, ketika Xiaoyan mencekiknya, dia dengan paksa menelan giginya yang sudah patah itu. Pria itu pun terbatuk 2 kali dan kemudian meludahkan seteguk darah dengan wajahnya yang terlihat kesakitan. Baiklah, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencari informasinya dari ingatanmu, ucap Xiaoyan dengan mata yang dingin. Xiaoyan menatap pria itu, namun jelas pria ini tidak akan membuka mulutnya dengan mudah karena kesetiaannya pada dunianya sendiri. Mata pria Taisu pun segera menunjukkan tatapan kejam. Begitu dia menggetakkan giginya, aura penghancur meletus dari tubuhnya. Dalam hal ini, untuk menghindari kekuatan jiwa Xiaoyan, dia harus langsung memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Apakah kamu ingin menggunakan teknik penghancur tubuh? Kalau begitu, baiklah, aku juga akan mencoba untuk melihat apakah kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu bisa menahannya atau tidak, ucap Xiaoyan. Avatar Yuansen pun segera mundur dari tubuh Xiaoyan dan kemudian Xiaoyan diam-diam menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan menggabungkan avatar Taisu dengan dirinya. Xiaoyan tidak perlu menunjukkan avatar Taisunya lagi, dia hanya menggerakkan pikirannya dan avatar itu dapat digabungkan dengan tubuh dewanya dari pagoda emas dan itu bisa bergabung dengan sangat mulus. Di sisi lain, ketegasan di mata pria Taisu itu berangsur-angsur menebal. Tetapi, tepat ketika dia memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, dia melihat Xiaoyan yang ditutupi dengan cairan berwarna hitam, yang mana itu benar-benar mirip dengan armor dewa palsunya. Pria itu pun terkejut, jiwanya bergetar, dan dia melihat armor dewa palsu Xiaoyan yang perlahan mengental dengan rasa tidak percaya. Ini mustahil, ucap pria itu dengan wajah yang terkejut. Apakah dia menggunakan ilusi? Gumam pria itu. Pria itu mencibir karena dia tidak merasakan aura Taisu dari tubuh Xiaoyan. Jadi, dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak mungkin menggunakan armor dewa palsu. Setelah kamu meledak, apakah armor dewa palsumu bisa digabungkan dengan armorku ini? Ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Xiaoyan membuat ekspresi tidak sabar. Lalu, pria itu pun segera meraung dan bergegas menuju Xiaoyan lagi. Meskipun dia tahu bahwa armor dewa palsunya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Dia juga tidak yakin bahwa armor di tubuh Xiaoyan ini adalah armor dewa palsu seperti miliknya. Segera, sebuah ledakan besar pun terjadi. Armor dewa palsu di lengan keduanya membentuk armor tinju yang sama persis. Dan saat berikutnya, mereka saling bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, kekuatan pria itu sudah habis dan dia telah lama kehilangan kekuatan keabadiannya. Jadi, bahkan jika Xiaoyan sekarang hanya menggunakan kekuatan dewanya dan juga armor dewa palsu dari avatar Taisu dalam pertarungan ini, itu adalah keuntungan mutlak bagi Xiaoyan. Pria itu pun menembak ke belakang dan membanting dengan keras ke pohon raksasa sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya dan matanya juga terlihat sangat rumit. Kau siapa sebenarnya? Ucap pria itu yang terkejut. Mata pria itu penuh dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan mendekat ke arahnya dan kekuatan jiwanya langsung menyelimuti pria itu. Tetapi, pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Itu karena dia melihat bahwa ketika jiwanya menembus ke dalam tubuh pria itu tiba-tiba membengkak dan sepertinya dia diledakkan dari kejauhan. Bahkan bukan yang dia inginkan, tetapi dipaksa untuk meledak. Tubuh pria itu pun meledak dengan suara yang keras dan Xiaoyan segera menggunakan sayap dewanya untuk melesat ke belakang dengan kecepatan tercepatnya. Energi penghancur pun menyebar dan aura dewa palsu yang ada di tubuh pria itu pun berubah menjadi cairan. Namun, cairan hitam itu tiba-tiba melesat ke belakang Xiaoyan. Kilatan cahaya pun melintas di mata Xiaoyan dan wajahnya terlihat senang. Ini karena saat pria Taisu meledakkan dirinya, armor dewa palsunya bergabung dengan tubuh Xiaoyan tanpa kegagalan sedikit pun. Lalu, setelah armor dewa palsu bergabung dengan tubuh Xiaoyan, sebuah nomor muncul di lengannya dan itu adalah angka 927.
Saat ini, Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan pada armor dewa palsu untuk pertama kalinya. Tetapi, ketika dia melihat sekitar, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dan setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku tidak mendapatkan cincin penyimpanannya? Gumam Xiaoyan yang menyesal. Sementara itu, Taiking, Yuking, Senju, dan Yutuo memandang Xiaoyan dengan aneh. Mereka tidak tahu apa yang Xiaoyan cari dan butuh beberapa waktu sebelum mereka mendengarnya dengan jelas. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata bahwa dia tengah mencari cincin penyimpanan untuk waktu yang lama. Sebelum Xiaoyan mengatakannya, mereka sudah menebak bahwa Xiaoyan pasti sedang mencarinya. Jadi, itu tidak mengherankan. Ketika mereka melihat armor dewa palsu yang ada di tubuh Xiaoyan, hal ini pun membuat mereka berempat terkejut. Tapi, tampaknya hanya mata Yutuo yang tidak menunjukkan ekspresi rumit. Taiking dan Yuking sedikit gelisah setelah pria Taisu itu ditangani. Mungkin berikutnya adalah giliran mereka untuk menghadapi Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan belum mempelajari armor dewa palsu. Akhirnya, dia kembali menyegel tubuh Avatar Taisu ke dalam pagoda emas. Pada saat dirinya bergerak, Xiaoyan melesat ke arah di mana dia bergerak sebelumnya. Setelah beberapa saat, terlihat sosok Xiaoyan kembali dengan tangannya yang memegang beberapa cincin penyimpanan. Ini tidak buruk. Sepertinya aku masih mendapatkan sesuatu, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Beberapa cincin ini adalah milik 3 kaisar, keabadian yang dilenyapkan oleh 2 pria Taisu sebelumnya. Ini sangat mustahil. Apakah cincin penyimpanan memang dapat dihancurkan dengan penghancuran diri? Gumam Xiaoyan yang sambil mengerutkan keningnya dan menatap cincin penyimpanan yang ada di tangannya. Tapi mungkinkah armor dewa palsu itu sendiri dapat menyimpan barang? Mungkin itu sebabnya mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun mau tidak mau, setelah kembali mencarinya cukup lama, ditentukan bahwa tidak ada yang tersisa. Jadi, inilah akhirnya. Semua orang juga menunjukkan senyum pahit ketika mengetahui betapa rakusnya Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan sudah kembali ke hadapan orang-orang, dan dia tidak memperhatikan Taiking dan Yuking untuk pertama kalinya. Tetapi, semakin Xiaoyan tidak peduli dengan mereka, semakin terkejut kedua wanita itu, dan perasaan cemas diungkapkan pada wajah mereka. Adapun Senju, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Ini karena dia sudah siap secara mental ketika dia memanggil nama kedua gadis itu. Bahkan jika dia akan mati, masih ada 2 orang gadis yang ikut bersamanya. Setelah kematian, semua orang akan memiliki posisi yang sama. Di sisi lain, terlihat sosok Xiaoyan sedang duduk dan mengeluarkan pil energi lagi. Pada saat ini, energi iblis di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dan terus bertambah lagi. Akan tetapi, Xiaoyan memiliki inti api di sekelilingnya, dan itu menekan energi iblis sampai batas tertentu. 30 juta terakhir masih kurang. Itu akan mampu menembus hingga 600 juta, dan aku dapat mencapai tingkat Dewa Bintang 9. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, selusin pil energi pun langsung meletus di dalam tubuhnya, dan lautan bintang juga memadat dengan cepat. Segera, mata mereka berempat pun menjadi lebih kebingungan ketika melihat Xiaoyan dan saling memandang. Kali ini mereka tidak lagi tahu apakah kekuatan sejati Xiaoyan adalah dewa pertempuran atau kaisar keabadian. Tapi yang mereka tahu, Xiaoyan jelas merupakan kultivator misterius yang sangat kuat, dan tidak satu pun dari keempat yang berani pergi, karena ada sosok yang masih berdiri di samping Xiaoyan, yaitu sosok sang ratu sambil menatap mereka dengan lembut. Saat Xiaoyan sedang berkultivasi, dia tidak lupa untuk berbicara. Mereka yang dekat dengan kalian tidak peduli jika kalian membunuhnya. Ingat ini, orang lain bisa membunuh, tapi kalian tidak bisa menghancurkan dia, ucap Xiaoyan. Begitu suara Xiaoyan keluar, semua orang pun saling memandang dengan senyuman yang pahit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kabut abu-abu perlahan menghilang, dan ada suara gemuruh rendah yang berasal dari dalam tanah, dan inilah perubahan lainnya. Butuh sekitar setengah bulan untuk memasuki tempat ini. Menurut sang ratu, ada 10.000 orang yang memasuki tempat ini. Dalam setengah bulan terakhir, kemungkinan besar sudah turun setengahnya. Pada saat ini, Xiaoyan juga berhasil menerobos ke Dewa Bintang 9 tanpa hambatan sedikit pun.
Mungkin Xiaoyan masih sedikit enggan untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi sumber energi yang berasal dari pil energi ini sangatlah murni. Jadi, Xiaoyan berhasil melakukan terobosan dalam waktu yang singkat. Setelah Xiaoyan menerobos ke tingkat Dewa Bintang 9, akhirnya dia memasuki ruang malapetaka dewa lagi. Apakah kamu akhirnya mencapai Dewa Bintang 9? Apa yang ingin kamu alami kali ini? Tanya Jie yang perlahan keluar dari dalam kegelapan. Ketika mendengar pertanyaan Jie, Xiaoyan memegang dagunya dan memikirkannya dengan hati-hati. Jie sudah pernah membawa Xiaoyan untuk memahami zaman kuno dan juga membiarkan Xiaoyan melihat perang antar dunia. Jika itu adalah monster, begitu mereka keluar dari sarang mereka, bahkan jika dunia sensi menang pada akhirnya, kesempatan itu akan membiarkan dunia lain menyerang dunia sensi kembali. Tidak sampai di situ, dunia sensi juga akan menerima kerugian yang sangat berat dan akan butuh waktu yang lama untuk pulih secara perlahan. Bisakah aku mengalaminya selama yang aku inginkan? Tanya Xiaoyan yang seolah-olah dia sudah memiliki tujuan dalam pikirannya. Apapun yang terjadi sebelumnya akan baik-baik saja, ucap Jie. Begitukah? Apakah semua yang akan terjadi dalam perang kuno di dalam malapetaka ini semuanya palsu? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mengingat kelompok Shigo. Tetapi dia merasa bahwa apa yang terjadi di dalam malapetaka itu sangatlah nyata. Bisa dikatakan benar, tapi bisa juga dikatakan salah. Keberadaanmu memang benar, tapi semua yang terjadi adalah masa lalu, jawab Jie. Segera setelah itu Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit pada saat mendengar kata-kata itu. Jadi, tampaknya ia benar-benar membiarkan Xiaoyan melintasi waktu. Bukankah mungkin bahwa aku bisa melakukan beberapa hal di masa lalu, sehingga aku bisa mencegah beberapa hal agar tidak terjadi di masa depan? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menemukan titik kunci dari suatu peristiwa. Mungkin Xiaoyan bisa tahu kejadian sebelumnya dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika bahkan terjadi perang, Xiaoyan dapat meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh perang. Itu mustahil. Bahkan dengan keberadaan yang paling kuat di masa lalu, di bawah semburan waktu yang besar, tampaknya tetap saja rentan. Itulah yang terjadi. Jadi, apapun yang akan kamu lakukan, itu akan terjadi. Dan hasilnya masih akan tetap sama. Tidak ada yang akan berubah dari apa yang kamu lakukan, jawab Jie. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli rambutan di pinggir kolam. Kita lanjutkan di pertigaan malam.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。